Halo, selamat malam, balik lagi dengan gue Om Ariglut. Selamat malam teman-teman. Ada request dari Mas Reza. Mas Reza pengusaha Tasik ya, pengusaha muda di Tasik. Ia merupakan salah satu pelanggan gua, ya enggak? Pelanggan berlangganan yang jadi ya diprioritaskan lah kalau diminta apa-apa ya. Jadi teman-teman, Mas Reza ini pengen tahu, Om, struktur organisasi bank gimana sih, Om? Nggak, buat apa? Gue juga kurang paham. Mungkin beliau kan sedang mengajukan kredit rekening koran, terus kredit apa saya belum begitu ngikutin lagi ya. Tapi mungkin kebutuhan kreditnya besar ya, karena dia punya usaha apa ya, kelontong kalau salah ya, sembako gitu, kelontongan. Nah, sekarang ngajuin, mungkin beliau pengen tahu nih, struktur organisasi di bank tuh kayak apa sih, ya nggak? Aduh, pakai bersin nih. Jadi, gue bakal kasih tahu struktur organisasi di cabang aja ya. Kalau kalau bank secara keseluruhan sih sangat besar ya. Karena kalau melibatkan kantor pusat, ya nggak? Dari RUPS dulu, terus dewan direksi, ya kan? Terus di bawahnya ada divisi-divisi, wah itu sangat panjang, mungkin penjelasannya bisa 3 jam ya nggak? Jadi gua ngambil struktur organisasi eh, yang paling bersentuhan dengan kita langsung lah ya. Jadi kan kita nggak mungkin juga kan divisi-divisi yang lain ya nggak. Tapi teman-teman juga, oh ternyata gini om ya struktur organisasinya ya. Gue bakal kasih tahu secara umum aja ya, karena ini setiap bank pasti beda-beda. Tapi secara prinsip sih sama kurang lebih ya. Cuman mengenai penamaan ya nggak, job desk mungkin sedikit berbeda setiap bank ya. Ya kurang lebih lah ya. Pasti tapi job desk tersebut pasti ada di bank. Cuman mungkin oh di bank ini dipegang oleh unit ini, kalau di bank ini dipegang unit ini, beda-beda ya teman-teman. Tapi bedanya sedikit sih. Pada prinsipnya sih kurang lebih sama. Oke, kita langsung aja di sini nih ya. Nah, kita lihat ya. Mulai dari pemimpin cabang nih paling tertinggi. Ya, kalau teman-teman bilangnya cabang pusat, Om saya ngajuin di cabang pusat. Om saya ngajuin di cabang utama. Nah, ya tergantung penamaannya ya teman-teman ya. Jadi tertinggi itu pemimpin cabang teman-teman. Biasanya dia di ibu kota kabupaten, biasanya kan ya nggak mungkin kecamatan biasanya. Kalau nggak di ibu kota kabupaten, ada juga di ibu kota provinsi. Terus cabang juga ada kelasnya ya. Mungkin ada kelas yang sedang kabupaten, tapi kalau cabang pusat di provinsi mungkin kelasnya berbeda, lebih tinggi lagi. Itu berhubungan sama apa sih Om? Semakin tinggi, misalkan di ibu kota provinsi, ya semakin besar kewenangan memutus kreditnya, misalkan kan seperti itu. Semakin besar transaksinya, ya enggak? Mungkin semakin besar juga gajinya, ya enggak? Ya pasti ya enggak? Masa misalnya nih kantor cabang pusat di Bandung sama di Kuningan Majalengka sama kan nggak mungkin ya, walaupun sama-sama cabang pusat misalkan kan, tapi tetap secara grade-nya beda ya. Oke, itu yang pertama, pemimpin cabang paling tinggi ya teman-teman. Terus kemungkinan di bawahnya seperti ini ya. Ini gua ngambil dari rata-rata umumnya di perbankan ya. Perbankan mana aja. Misalkan ada wakil bidang pemasaran. Nah, wakil bidang pemasaran misalkan atau manajer pemasaran. Nah, dia membawa apa aja sih manajer pemasaran? Membawa unit atau outlet ya nggak? Misalkan kayak kepala unit nih biasanya ke situ tuh ya nggak. Jadi kalau teman-teman ada pengajuan kredit di atas unitnya misalkan eh, kewenangan pemimpin unitnya 50 juta, teman-teman ngajuin 100, biasanya manajer pemasaran juga ikut kunjungan, ya nggak? Jadi teman-teman juga tahu kan, oh ini bukan kepala unit nih, ini manajer pemasaran misalkan kan, atau pemimpin bidang pemasaran gitu. Jadi kewenangan memutuskan kreditnya lebih tinggi, misalkan seperti itu yang survei ke teman-teman, ya nggak? Atau misalkan lebih tinggi lagi, oh ini pemimpin cabangnya, berarti ya teman-teman harus lebih ya lebih lebih show ya nggak, pemimpin cabang berarti mungkin teman-teman ngajuin kreditnya misalkan contohnya kur ya mungkin 300 juta ya kan, itu kewenangan yang mutusnya pemimpin cabangnya. Jadi teman-teman didatangin langsung sama pemimpin cabangnya ya seperti itu ya nggak. Jadi teman-teman bisa lebih apa ya, ya lebih show lah usaha teman-teman ke pemimpin cabang, karena selain kreditnya besar juga ya kan, mereka juga untuk waktu sampai kunjungan ke usaha teman-teman juga pasti lebih susah lagi waktunya ya kan, seperti itu ya. Oke, apalagi membawahi kredit ya pastilah ya. Kredit apa aja, misal kredit usaha, kredit U2 sih biasanya kalau di bank tuh. Kredit usaha ya nggak, sama kredit konsumer ya nggak, konsumtif ya nggak. Kredit usaha ya KUR ya nggak, atau Kupedes ya nggak. Kalau kredit komersil, komersil, konsumer, KPR ya nggak, atau KTA ya, KTA Payroll atau KTA SK Gadai SK, seperti itu bisa aja kan. Terus mau apa lagi biasanya pemasaran tuh membawa funding. Funding itu dana ya teman-teman. Jadi ada orang-orang yang memasarkan dana. Jadi misalkan orang-orang yang nyari-nyari deposito, ya nggak teman-teman kalau punya duitnya banyak, biasanya dihubungin sama atau ada yang bilang FO, funding officer misalkan kan. Itu orang-orang yang khusus nyari-nyari dana tuh teman-teman. Jadi
Dia nggak nyalurin kredit, dia nyari dana aja, ya kan. Misalkan, teman-teman kerja di suatu perusahaan misalkan kan, punya usaha tapi teman-teman nggak kerja di perusahaan, biasanya payroll-nya ke bank mana? Nah, itu biasanya yang ngurusinnya funding officer tuh ya, bagian dana ya nggak. Karena mereka hubungan sama, dana pihak ketiga, dana. Terus ada juga di bagian penagihan. Nah, kalau kalau yang nunggak-nunggak biasanya ada juga tuh collection ya. Biasanya, ya bagian-bagian nagih ya keliling-keliling ya debt collector lah bahasa bahasa lapangannya kayak gitu ya, tapi ya di bank seperti itu memang. Oke, itu pemasaran. Jadi paling penting sih menurut gua dari beberapa bidang ini, yang paling bukan paling penting sih, paling bersentuhan sama teman-teman biasanya memang bagian pemasaran ya enggak. Pemasaran karena banyak, pemasaran kredit, pemasaran dana, ya enggak, dan lain-lain. Oke, itu yang wakil bidang pemasaran. Oke, sekarang bidang operasional nih biasanya hubungannya sama layanan dana dan jasa. Jasa apa sih? Emang di bank ada jasa? Ada banyak lah jasa-jasanya kan, bisa garansi bank, ya enggak? Apalagi LC, jasa-jasanya. Terus layanan, misalkan teller, CS, nah bagian-bagian ngurus-ngurus kayak gitu teman-teman. Jadi teller, CS biasanya di bawah wakil bidang untuk operasional ya kan. Terus juga administrasi, terus IT, ya masalah pembukuan gitu ya. Terus biasanya ada wakil bidang SDM umum, SDM sama umum kan, manajer atau manajer SDM umum. Biasanya ngurus SDM tuh yang teman-teman kalau, "Om, kok cuti Om, mantri saya?" Pemimpinnya cuti Om. Nah, bagian pelatihan, ya nggak? Pelatihan-pelatihan mereka yang ngurusin, ya nggak? Wakil bidang ini yang ngurusin, manajer SDM biasanya yang ngurusin. Ada logistik, ya logistik buat apa sih Om? Ya logistik lah buat, ya buat misalkan, ya buat pengadaan-pengadaan ini kantor lah ya, misalkan, kertas ya kan, teman-teman voucher kan, teman-teman juga kalau ke bank kan pasti ada apa gitu yang tanda tangan voucher-voucher, misalkan voucher setoran ya kan, tarik setor, upload RTGS itu bagian logistik nyediain. Selain itu juga, mereka juga nyewa tempat, misalkan teman-teman, unitnya di dekat rumah teman-teman nih sewa, nah mereka juga yang ngurusin, ya nggak? Jadi nggak mungkin, pegawai di situ yang ngurusin, biasanya ada ngurusin sendiri ya, bagian, logistik misalkan seperti itu. Terus humas juga ada, terus keamanan, bagian security, ya nggak? Biasanya, security-security itu di bawah, manajer SDM atau bagian umum, ya nggak? Jadi mereka, nyediain nih security-nya nih, ya nggak? Security satpam, sampai jam berapa, berapa orang, gantiannya kapan, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi di antara 3 ini, yang paling banyak berhubungan sama teman-teman ya pasti ya wakil bidang pemasaran teman-teman ya, manajer pemasaran dan biasanya pemimpin cabang sendiri ya. Jadi kalau teman-teman, ini sekedar pengetahuan ya, biar teman-teman juga yang datang ke tempat saya siapa nih ya kan. Oh MP-nya, oh berarti manajer pemasarannya ya. Atau Pincanya, pemimpin cabangnya, atau BM-nya, branch manager sama lah, Pinca atau BM sama lah, sama-sama pemimpin cabang. Tergantung apa? Tergantung seberapa besar kredit teman-teman ya nggak. Semakin besar kredit teman-teman yang ajukan, pasti setiap pemimpin cabang, manajer pemasaran, atau misalnya kepala unitnya, atau pemimpin outletnya punya kewenangan kredit masing-masing, ya nggak? Misalkan di unit itu kepala unitnya punya kewenangan 50 juta, berarti cukup kepala unitnya aja yang kunjungan survei ke teman-teman, ya nggak? Karena cuma 50 juta, gitu. Kalau misalkan, oh 100 juta, wah itu harus manajer pemasaran yang datang, berarti manajer pemasaran ikut. Kalau misalnya 500 juta, oh itu harus pemimpin cabangnya, berarti pemimpin cabangnya ikut. Nah itu hubungannya ke situ ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngajuin kredit berapa-berapa, tergantung dari siapa yang datang, siapa yang datang ke teman-teman nanti, dan berapa besar teman-teman ngajuin kreditnya ya. Oke guys, itu sekedar pengetahuan ya, biar teman-teman juga tahu, oh seperti itu ya Om ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kan, biar tahu juga ya kan. Jadi teman-teman bisa prepare lebih baik lagi. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas Reza, terima kasih rekomendasi kontennya, videonya. Semoga bermanfaat juga buat Mas Reza yang sedang ngajukan kredit. Kayaknya lagi ngajuin kredit dalam kredit yang lumayan besar ya, misalnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.